Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Demir Fasya dengan NIM 22102111075. Di sini saya akan melakukan presentasi case 2 dari blok NBS ini, yaitu berupa stroke ischemic. Dimulai dari seorang Tuan M, dia berusia 65 tahun. Dia itu datang dengan keluhan lemah pada anggota gerak kanan sejak 5 jam yang lalu. Didapatkan setelah dilakukan analisis dan juga pemeriksaan fisik, didapatkan bahwa pasien ini mengalami stroke ischemic, yang mana dalam stroke ischemic ini memiliki dua faktor, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan juga faktor yang dapat diubah pada pasien. Dimana pada pasien ini dia jenis kelaminnya adalah laki-laki, dimana pada laki-laki ini sendiri testosteron itu lebih banyak daripada estrogennya, yang mana estrogen ini lebih sedikit daripada wanita. Nah, estrogen ini mempunyai fungsi sebagai vaskular protektif, di mana vascular protektif ini sebagai antioksidan juga bisa melepaskan nitric oxide untuk vasodilatasi dan juga relaksasi dari otot polos. Lalu ada usia degeneratif, dia usia 65 tahun, di mana pada usia degeneratif itu elastisitas dari vaskularnya menurun, jadi dia lebih tidak elastis. Lalu dia juga ada faktor yang dapat diubah, dia memiliki hipertensi. Jadi hipertensinya itu pada tekanan darah itu tekanan darah itu lebih meningkat, dimana nanti akan terjadilah karena semakin meningkat jadi lebih kaku sehingga terjadilah penebalan dari tunaca intima, dan juga permeabilitas endotelnya jadi meningkat, jadi lebih gampang untuk terkena jejas. Lalu ada DM, dimana DM itu bisa menyebabkan hiperglikemi. Nah, dari hiperglikemi ini bisa menyebabkan ROS-nya meningkat. Kenapa? Karena mitokondria itu akan membentuk ATP dari glukosa. Nah, kalau glukosa banyak, jadi akan dibentuk banyak. Sedangkan produk sampingan dari glikolisis itu adalah peningkatan dari ROS. Jadi kalau makin banyak yang dimetabolisme, makin banyak ROS yang ada. Lalu ada merokok, di mana merokok itu merupakan adanya radikal bebas yang menyebabkan peningkatan dari ROS. Nikotin itu dari bagian dari rokok, dia bisa menyebabkan vaskular itu menjadi sempit, jadi terjadilah vasokonstriksi itu. Lalu dia obesitas, dimana di obesitas sendiri dia terjadilah dislipidemia atau peningkatan lipid pada tubuhnya, dimana LDL dalam tubuh itu lebih meningkat dan HDL itu menurun. Nah, akhirnya karena beberapa faktor risiko tadi akhirnya menyebabkan disfungsi endotel, yang akhirnya bisa menyebabkan plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis itu bagaimana? Mekanismenya adalah disfungsi dari endotel ini akan menyebabkan adanya jejas ya. Jejas ini akan menyebabkan adanya monosit untuk masuk ke dalam tunika intima atau migrasi. Jadi dia juga akan adesi untuk masuk ke dalam tunika intima. Nah, monosit tadi yang sudah masuk ke dalam vaskular ke dalam jaringan ini akan berubah menjadi makrofag. Makrofag sendiri akan mengeluarkan ROS. ROS tadi atau reactive oxygen species ini untuk mengoksidasi LDL yang ada. Jadi LDL kan banyak. Jadi akan dioksidasi menjadi ox-LDL, oxidated LDL. Nah, nanti oksidasi LDL ini akan difagosit oleh makrofag tadi. Akhirnya akan dimakan, terjadilah masuk ke dalam makrofag. Nah, dalam makrofag ini akan membentuk namanya foam cell. Jadi kalau udah banyak sekali lipid yang masuk, oxal yang masuk, jadi namanya belum menjadi foam cell. Jadi foam cell akan makin banyak ke dalam tunika intima. Nah, dalam foam cell ini dia juga bisa mengeluarkan sitokin untuk proliferasi. Jadi proliferasi dari otot polos, di mana normal itu cuma ada di tunika media, tapi karena adanya jejas juga dia bisa menyebabkan migrasi dari tunika media ke tunika intima. Akhirnya pembentukan fibroscape, jadi ada kapsul di fibrosa gini. Nah, lalu foam cell yang tadi banyak itu sudah memakan banyak LDL tadi, akhirnya mati dan akan membentuk badan nekrotik yang akan lama-kelamaan akan membentuk plak. Jadi terjadilah plak aterosklerosis. Nah, kalau plak aterosklerosis ini dia bisa ruptur. Kalau sudah ruptur akan terjadilah trombosis, di mana nanti platelet akan reaktivasi dan akan membentuk clot gitu. Akhirnya terjadilah trombosis intravaskular. Di mana kalau trombosis sudah semakin penuh, dia bisa menyebabkan oklusi, terutama karena ini stroke, jadi oklusi di vaskular bagian arteri cerebri media. Kenapa di arteri cerebri media? Karena di situ emang yang paling besar di circulus ovulisi, dan juga dia memperdarahi banyak sekali bagian dari otak. Jadi kemakin banyak sebagian besar dari stroke itu biasanya dari arteri cerebri media gitu. Akhirnya karena oklusi tadi nggak ada darah yang masuk, akhirnya terjadilah perfusi oksigen.
perfusi oksigen ke otaknya menurun. Jadi kalau sudah menurun terjadilah iskemia atau kekurangan aliran darah. Ini oksigennya turun. Nah, pada iskemik ini akan terjadi dua zona. Jadi pertama adalah zona penumbra dan juga zona iskemik core. Nah, kalau zona penumbra sendiri itu di antara dari iskemik core. Jadi kalau di sini itu akan terjadi namanya autoregulasi dari circulus of Willis. Jadi circulus of Willis kan berbentuk sirkulus ya, jadi bulat gitu, ada lingkaran. Yang mana kalau misalnya salah satunya misalnya di cerebellum dia ini akan oklusi, akan ada perdarahan dari arteri yang lain gitu. Nah, terjadilah kerusakan yang reversible. Jadi kalau kerusakan itu bisa reversible kalau aliran darah cepat kembali. Nah, lalu akan ada zona core ischemic. Nah, core ischemic ini bisa menyebabkan infark atau kematian sel di otak. Akhirnya karena kematian sel di otak, ATP yang di metabolisme oleh otak itu glukosa yang di metabolisme oleh otak akan berubah menjadi ATP-nya itu menjadi dikit. Kalau dikitnya dari ATP ini pertama akan menyebabkan gangguan pompa natrium dan kalium ATPase. Dimana normalnya itu natrium itu kan dia akan ada di dalam intrasel dan juga kaliumnya di ekstrasel. Normalnya itu akan terjadi permindahan pompa. Jadi natriumnya akan keluar ke ekstrasel dan juga kaliumnya akan masuk ke dalam intrasel. Itu membentukkan ATP. Kalau ATP-nya sedikit, akhirnya terjadilah influx natrium di dalam intrasel. Akhirnya lebih banyak positif, akhirnya terjadi depolarisasi. Depolarisasi akan melakukan aksi potensial yang akan mengeluarkan neurotransmitter berupa glutamat. Ditambah karena reuptake glutamat ini akan sedikit oleh astrosit karena membutuhkan ATP juga. Kalau reuptake sedikit, jadi nggak ada yang ngambil lagi glutamat yang di antara sinaps ini, akhirnya terjadilah aktivasi dari reseptor glutamat. Jadi glutamat keluar dan akan mengaktifasi NMDA dan juga AMPA. Akhirnya pada NMDA ini akan terjadi influx dari kalsium. Nah, kalsium yang terlalu banyak ini bisa menyebabkan adanya pengaktifasi dari enzim sel berupa protease atau proteolitik dan juga bisa menyebabkan radikal bebas yang meningkat. Nah, ditambah juga dengan dia adanya metabolisme anaerob karena kekurangan ATP, jadi oksigennya kurang kan, jadi menyebabkan anaerob. Ditambah jadi akhirnya menyebabkan banyaknya asam laktat yang diproduksi juga. Akhirnya terjadi asidosis neuron, di mana asidosis ini kan akan memasukkan natrium dan juga kalium yang masuk ke dalam sel. Akhirnya karena natrium dan kalium masuk ke dalam sel, dia akan membawa air. Akhirnya terjadi edema sel neural. Semakin dia edema, akhirnya bisa lama-kelamaan pecah juga menyebabkan apoptosis dari sel neural. Akhirnya terjadi apoptosis, jadi banyak kerusak, di mana menyebabkan lesi. Lesinya di bagian mana? Di UMN atau di upper motor neuron. Itu di antara, berarti dia di cortex frontalis lateral sinistra. Itu dia untuk pembagian dari arteria cerebral media itu ke sini gitu. Kenapa UMN itu apa sih? UMN itu upper motor neuron. Jadi dia itu dari cortex motorik sampai ke thalamus sampai ke medulla oblongata. Itu merupakan upper motor neuron sampai ke bagian spinal awal. Baru kalau yang lower motor neuron tuh spinal yang di anterior greyhorn yang menuju ke otot rangka, itu merupakan elemen atau lower motor neuron. Nah, terjadilah lesi UMN ini, akhirnya terjadi kerusakan ya. Jadi terjadilah gangguan Jaras descendens. Descendens itu bagian motorik, jadi dari korteks sampai ke bagian otot gitu. Akan terjadi dua traktus atau dua tempat dari kortikospinal juga kortikobulbar. Kalau kortikospinal tadi yang ini dia akan terjadi korteks akan memasukkan impulsnya sampai ke thalamus, lalu ke midbrain, lalu ke pons hingga ke medulla oblongata. Nanti medulla oblongata dia akan dekusasio di bagian piramidalis dan akan masuk ke dalam traktus kortikospinal lateral. Nah, di sini dia akan masuk ke anterior greyhorn. Baru dari anterior greyhorn dia akan keluar sampai ke bagian ototnya. Nah, di mana di situ akan menggerakkan ototnya. Namun karena adanya lesi ini, jadi impulsnya tidak masuk, akhirnya terjadi gangguan descendens, terjadi dia hemiparesis atau kelemahan otot. Jadi dia hemiparesis atau di bagian tengah. Kenapa di bagian dextra? Karena dia ada kerusakan di bagian sinistra. Jadi ada terjadi kontralateral, makanya tadi ada dekusasio gitu. Lalu ada traktus kortikobulbar, tidak ada gambarnya, tetapi sama saja normalnya tadi dari korteks ke thalamus, lalu ke bagian batang otak. Nanti dari batang otak akan menuju nervus yang mempersarafinya, dimana akan terjadi paresis
central cranial nerve-nya yang 7, yaitu facialis. Nah, facialis ini untuk mempersarafi motorik di bagian otot, wajah, dan juga kulit kepala, kelenjar mata, dan juga air liur dan air mata. Nah, karena nggak ada gyrus descendens, jadi dia akan rusak ya, lama-kelamaan rusak, jadi dia mencong. Makanya salah satu dari sebagian besar dari mulutnya itu tidak bisa bergerak, jadi dia karena nggak ada impulsnya. Lalu ada pares di bagian cranial nerve 12 atau hypoglossus untuk dari otot lidah. Kalau otot lidah setengah itu nggak bisa gerak, akhirnya terjadilah saat dia ngomong itu dia bicaranya akan pelo gitu. Nah, lalu untuk tata laksananya sendiri, kalau di bagian stroke ini yang pertama adanya yang biasa itu bisa diberikan pertama alteplase. Nah, alteplase ini akan menyebabkan trombolisis. Jadi dia akan menghancurkan trombus ini yang bisa dilisiskan gitu. Lalu ada adanya langsung ke terapi endovaskular, itu trobektomi mekanik, di mana ini akan dilakukan konsultasi atau merujuk ke bagian spesialis dari spesialis saraf untuk dilakukan trombektomi. Nah, lalu setelah dilakukan trombektomi nanti juga akan terjadi terapi stroke sekunder. Jadi bisa diberikan aspirin untuk antiplateletnya dan juga warfarin untuk anti koagulasinya, antikoagulan. Nah, lalu bisa diberikan juga kitikolin atau untuk neuroprotektor. Jadi untuk agar lesinya ini tidak melebar kemana-mana. Jadi dia akan menyembuhkan ya, protektor. Jadi melindungi juga dari saraf-sarafnya. Itu kitikolin 500 mg per hari. Nah, lalu untuk dari faktor yang diubahnya ini ada hipertensi, kan dia bisa diberikan nicardipine 5 mg per jam IV itu untuk menghambat kalsium hidropyridin. Jadi untuk merelaksasi otot polos bagian pembuluh koroner. Jadi dimasukkan ke bagian vasodilatasi dan juga pembuluh koroner, sehingga oksigennya lebih banyak gitu. Lalu ada insulin drip 100 IV per 100 ml. Ini untuk meningkatkan kadar insulin untuk menurunkan kadar gula darahnya. Jadi insulinnya banyak, jadi gula darahnya akan lebih menurun di bagian darah gitu. Nah, untuk non farmakologinya adalah stop merokok dan juga kalau bisa menurunkan berat badan, dan juga dan juga nanti akan dilakukan edukasi terhadap stroke ini, bagaimana dia prognosisnya dan lain-lain gitu. Itu mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.